Shalom kekasih Tuhan. Sore hari ini saya akan menyaksikan bagaimana kisah hidup kami. Lewat kesaksian ini, kami bukan mendiskreditkan seseorang atau mencari kesalahan seseorang, tetapi biarlah lewat apa yang kami alami ini menjadi berkat bagi kita semua dan menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang adil dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dan mungkin lewat kesaksian ini ada yang tidak sepaham secara teologis. Kita bukan berdebat soal teologis, tetapi ini kesaksian hidup kami, my life story. Diawali dari 7 tahun yang lalu, kami mengalami suatu peristiwa dan kami sadar dari satu tindakan yang bodoh, maka semuanya terjadi begitu dahsyat. Saya merasakan, saya anggap sudah selesai. Suatu saat kami melakukan kesalahan, kemudian Tuhan cambuk sedemikian rupa. Padahal kami sudah berpikir secara manusia, kami sudah menyelesaikan. Kami ingin memperbaiki kehidupan kami dalam pelayanan. Kemudian setelah terjadi sesuatu, kami coba rindukan suatu pergerakan Tuhan yang besar. Dalam pelayanan ini kayaknya kami tidak mau menjadi pelayanan biasa-biasa. Kami rindukan lawatan Tuhan, menjamah dalam pekerjaan Tuhan. Kemudian kami mengambil satu, yaitu tindakan untuk mengambil doa puasa selama 1 bulan penuh, 30 hari, yaitu sampai jam 6 sore kami baru puasa. Kami tidak keluar kamar, kami di lantai 3, kami cuma menyembah Tuhan, kami belajar firman Tuhan, kami ingin mendengar suara Tuhan, dan kami berseru kepada Tuhan. Kami rindukan kegerakan Tuhan terjadi. Tetapi setelah itu, saya ingat pada bulan Februari, sesuatu terjadi. Dari satu pengakuan, maka semua hilang. Baik itu jabatan, baik itu kesehatan, baik itu semua yang ada pada kami. Di tengah-tengah situasi demikian inilah kami bergumul, tapi suatu saat kami sekeluarga memeriksakan diri. Kemudian istri saya bilang begini, waktu di tengah-tengah kekalutan, istri saya bilang yang ada di sebelah saya ini, bahwa nyawamu, yang pegang nyawamu, yang memegang hidupmu, itu bukan penyakit, tetapi yang memegang nyawamu adalah Tuhan sendiri. Kemudian saat itu kami tidak mau kemana-mana, tinggal di kamar, kami cuma bergumul. Jabatan sudah hilang, semuanya sudah hilang. Kemudian kami mendengarkan suara Tuhan, jangan pernah membela diri. Itu satu kata-kata ini. Kemudian yang kedua, yaitu kamu akan tahu mana teman dan mana sahabat. Saat itu kami tidak mengerti. Saya anggap teman dan sahabat itu sama. Tapi Tuhan mengatakan demikian. Seorang teman apabila kamu bisa dimanfaatkan, mereka akan datang. Entah itu fasilitasmu, entah itu apa yang bisa kamu lakukan untuk mereka, mereka akan datang. Tetapi saat kamu sedang terpuruk,
maka semuanya meninggalkan kami. Kemudian menjelang menjelang Lebaran, kami putuskan meninggalkan kota Makassar, kemudian pergi ke suatu kota, yaitu di Jawa Timur, berkumpul dengan keluarga besar kami. Kami tinggal di situ, dan kami terus bergumul, kami terus berdoa. Memang secara manusia, kami tidak mampu. Kemudian di tengah-tengah situasi yang demikian, kami bersyukur ada sahabat saya, yaitu Rabi Yisrael, yang langsung menghubungi kami. Beliau orang Yahudi tetapi tinggal di Amerika. Kemudian dia mengatakan, kamu harus 3 bulan untuk perjamuan kudus bersama keluarga. Dan itu kami lakukan. Kemudian kami berkomitmen, memang saya tidak mau ada jarum suntik yang masuk atau menusuk tubuh saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah melewati beberapa saat, beberapa waktu, kami mengalami drop, dan kami koma, dibawa oleh istri dan anak-anak untuk masuk ke rumah sakit. Kami karena tidak tahu situasi yang terjadi. Kemudian setelah beberapa saat, kami dibawa ke satu rumah sakit di Surabaya, yaitu rumah sakit Dr. Sutomo, yaitu rumah sakit Graha Amerta. Disitulah kami dirawat dan ditangani oleh tim dokter, yaitu ahli jantung, ahli paru, ahli dalam, kemudian ahli saraf dan ahli lambung, kemudian ahli tulang, yang diketuai oleh yaitu Dr. Erwin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu kami dalam kondisi koma, kami tidak tahu. Banyak orang yang datang, kemudian ada yang dari Makassar datang, rombongan, menangis, kemudian membasuh kaki kami. Tapi itu kata istri saya yang di samping saya ini, mereka menceritakan supaya keluarga dikumpulkan, karena secara medis tidak ada harapan. Tetapi Tuhan itu ajaib. Di tengah-tengah situasi yang demikian, 24 jam, yaitu 2 iPad itu bergantian ditaruh di telinga saya. Pujian, penyembahan, dan firman Tuhan terus menerus 24 jam. Tidak peduli ada dokter, tidak peduli ada perawat. Sampai walaupun di tengah secara fisik kami tidak sadar, tetapi secara roh masih bisa menangkap itu firman Tuhan itu. Kemudian di tengah-tengah situasi yang demikian inilah, ya, yang kami kenal itu setelah kami sadar itu, yaitu Dr. Erwin, ahli dalam, kemudian Dr. Daniel itu ahli paru, Dr. Robert itu ahli jantung. Itu aja yang kami kenal. Tapi kalau dokter lambung, yaitu Dr. Paulus, kami tidak pernah ketemu karena saat itu kami tidak menyadari kami dalam kondisi koma. Suatu saat kami kayaknya protes dengan Tuhan. Saya tidak terima dengan apa yang sudah terjadi. Iya, saya sadari saya salah. Saya dari remaja menyerahkan hidup saya untuk Tuhan. Kemudian kami dididik dengan hamba-hamba Tuhan itu yang strength, yang disiplin. Tetapi apa yang saya benci, itulah yang terjadi. Waktu ya terus terang, walaupun tidak terucapkan, kadangkala kami sering
yaitu menghakimi orang lain. Masa kok seperti itu? Masa kok seperti itu? Walaupun itu tidak terucapkan, ternyata itu kesombongan. Dan saat itu apa yang kami benci, apa yang tidak kami ingini, itu terjadi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian di tengah-tengah protes kami, saya sebagai gembala, kami sebagai hamba Tuhan, banyak menangani masalah-masalah jemaat, banyak tahu yaitu kehidupan asli dari hamba-hamba Tuhan. Kayaknya mereka banyak yang lebih kacau. Kami coba membela diri sedemikian rupa, tapi kok mereka happy-happy, mereka senang-senang. Kemudian saya katakan, Tuhan, Engkau tidak adil. Engkau tidak adil. Kami tidak tahu berapa lama kami koma, tapi yang saya tahu, saya tidak tahu pada waktu dibawa ke rumah sakit Semen Gresik 2 kali, kata istri saya. Kemudian dibawa ke rumah sakit Geraha Merta, kami tidak tahu. Waktu dipasang semua alat-alat medis, kami pun juga tidak tahu. Misalnya tahu, saya tidak akan mau menerima itu. Kemudian di tengah-tengah pemberontakan kami, Tuhan, Engkau tidak adil. Saat itu anak saya sedang ujian akhir di UKSW Salatiga. Kemudian memberitahu Papa harus percaya Tuhan Yesus. Tidak tahu di tengah sadar atau tidak saya mendengar itu. Kemudian saya katakan begini, siapa Tuhan Yesus? Saya tidak mau percaya Tuhan Yesus. Saya tidak mau menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak adil. Dan itu kata-kata yang keluar, mungkin anak saya mendengar itu. Kemudian di tengah-tengah situasi yang demikian, kami merasakan ada tangan yang memegang. Tidak tahu itu hari keberapa saat kami koma. Menurut istri saya 2 minggu lebih, karena kami 1 bulan ada di rumah sakit. Kemudian tangan ini memegang saya. Kemudian kayaknya dengan memaksa menarik saya, tapi kami tidak tahu wajahnya yang gimana, tapi tangan itu terus membawa saya. Kemudian diperlihatkan. Disitulah saya sadar ada api, katanya istri saya, kayak saya itu teriak-teriak, Pak, ada api, ada penyiksaan gitu. Kemudian saya diperlihatkan, kemudian dia mengatakan begini, aku tidak bisa disogok dengan pelayananmu, aku tidak bisa disogok dengan puasamu, aku tidak bisa disogok dengan kekayaanmu. Tidak peduli pendeta, tidak peduli majelis, tidak peduli yaitu pengusaha. Semua yang tidak berjalan sesuai dengan firman-Ku, aku akan menerima hukuman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian Tuhan itu mengingatkan kami, bukan orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi nama-Mu, bukanlah aku telah melakukan mujizat demi nama-Mu, tetapi Tuhan Yesus menjawab, nyala engkau, karena aku tidak mengenal engkau yang melakukan kejahatan. Disitulah saya menyadari. Kemudian tangan yang membawa saya itu bertanya kepada saya, apa aku tidak adil? Kemudian saya katakan, Tuhan, Engkau adil. Engkau maha adil. Kemudian dari situlah, setelah dari tempat itu kami dibawa ke suatu tempat, ke taman. Kemudian ada malaikat di situ. Kemudian tempat itu rasanya teduh sekali.
Saya mungkin setengah sadar, saya manggil istri saya, "Ma, kayaknya malaikat sudah datang. Mungkin ini yang disebut sorga. Mungkin ini yang disebutkan, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya." Kemudian akhirnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak saya yang Misael itu sudah menangis karena waktu dokter sudah memegang itu sudah dingin dan sudah dinyatakan sudah lewat gitu. Kemudian istri saya juga bercerita, saya sudah cekukan terus gitu. Tapi kami tidak menyadari akan hal itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian tidak tahu ada sahabat saya, yaitu Bapak Vira Handoko, bersama dengan ibu. Saat itu kira-kira jam 2 pagi. Itu istri saya yang bilang. Kemudian datang, kemudian meminyaki dengan minyak narwastu. Kemudian anak saya diberitahu, kemudian saat itu ada di Salatiga. Dia telepon, HP-nya itu ditaruh di telinga saya. Dia mengatakan begini, Papa kalau mau pulang saja, Papa tahu jalannya ke surga. Kami bertiga, yaitu saya, kemudian Mama dan Dede, yaitu Misael, akan melanjutkan kerinduan Tuhan dan kerinduan Papa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami senang ada di tempat itu. Tempat yang damai, tempat yang indah, tempat yang begitu menyejukkan hati. Kemudian kami mulai berpikir, tidak tahu di tengah-tengah ketidaksadaran kami, Tuhan, di sini saya enak, di sini saya bahagia. Bagaimana dengan istri saya dan kedua anak saya? Mereka masih membutuhkan bimbingan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian dari jam 2 pagi ini, kira-kira jam 4 sore, menurut anak saya itu, kemudian kami mulai membuka mata, kami sadar, seperti sadar dari tidur yang panjang. Kemudian waktu anak saya Misael di sebelah kepala saya itu, Papa, sadar Papa, sadar Papa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tapi pada waktu melihat tubuh saya jadi hitam, kemudian kurus sekali seperti tulang dibalut dengan kulit gitu. Kemudian kami menjerit menangis, Tuhan, untuk apa saya hidup? Berat badan saya itu 89-83 kilo, itu kami turunkan dengan olahraga. Sekarang tinggal mungkin 40-an kilo. Kemudian dengan kondisi yang demikian, untuk apa saya hidup? Gitu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu kami sadar, kemudian terus dalam proses pemulihan, memang menurut istri saya ada kejadian yang ajaib. Pertama itu mungkin pernah ada yang memasukkan ke YouTube, saya sendiri sampai tidak bisa melihat dan banyak yang menyaksikan. Andreas itu jadi kurus, kemudian seperti orang hamil 9 bulan. Jadi perut itu jadi besar sekali. Kemudian sudah dibawa ke scan lambung. Kemudian dokter lambung itu mau membedah.
sudah ada di situ ternyata maaf kata, yaitu keluar seperti darah hitam gitu. Saya sendiri tidak sadar sampai perut itu jadi kecil. Kemudian setelah diperiksa oleh ahli lambung, Bu, ini tidak jadi dioperasi. Bapak Ibu yang dikasih, ini mujizat yang pertama. Kemudian masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi ya semua serba selang, dan lambat laun Tuhan memberikan kekuatan. Kemudian waktu kateter dibuka, saya katakan itu setelah beberapa hari, mungkin semingguan lebih gitu. Kemudian saya katakan, mantrinya itu mengatakan begini, Pak, kalau tidak bisa buang air kecil akan dipasang lagi. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mau hal itu terjadi. Engkau tolong kami. Dikasih batas waktu saat itu diambil jam 3 sore, kemudian sampai jam 1 malam. Kalau tidak bisa akan dipasang lagi. Kemudian kami berseru kepada Tuhan, ternyata setengah jam lebih bisa buang air kecil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itu mujizat yang kedua waktu kami berseru. Kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah semua selesai, kami diizinkan pulang dan kami 1 tahun harus mengalami kelumpuhan. Semua dilakukan di tempat tidur. Dan kami merasakan, Tuhan, inilah manusia. Kalau manusia itu sombong dengan kondisi yang ada, kalau semua diambil, manusia itu tidak berdaya apa-apa. Untuk ngambil tisu jatuh, kemudian ternyata jatuh, tidak bisa bangun lagi. Itulah kondisi kami. Semua serba dibantu, semua dilakukan oleh orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dan saya bersyukur untuk istri saya yang merawat kami, yang dengan setia melakukan semua apa yang bisa dia lakukan untuk kami. Kemudian akhirnya kami ingin refreshing, meninggalkan kota Gresik dan pergi untuk yaitu menyewa satu villa 1 tahun di kota Batu. Dan kami akhirnya sedikit demi sedikit belajar untuk jalan. Saya tidak pernah bermimpi untuk pelayanan lagi. Saya tidak pernah bermimpi untuk menyampaikan firman lagi. Paling tidak kami belajar firman, kami berdoa, kami melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian mujizat yang ketiga, di belakang saya itu karena terlalu lama berbaring, ada lubang. Sampai Dokter Erwin, karena kami kontrol ke Dokter Erwin, kemudian diberi rujukan atau diberi rekomendasi untuk yaitu bedah plastik. Tetapi puji Tuhan, lewat doa, ternyata lubang itu tertutup dengan sendirinya. Dan dokter mengatakan, Pak, walaupun dokter ini bukan seiman, tidak seiman, tetapi dia mengatakan ini suatu mujizat. Kemudian saya katakan, iya Pak, kami memang butuh mujizat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian 3 tahun yang lalu, saya setelah bergumul
di Kota Batu kami sudah mulai bisa jalan, sudah mulai bisa berdiri, sudah mulai agak kuat. Kemudian badan saya sudah mulai agak pulih gitu, sudah gemuk. Kemudian Tuhan mengatakan kembali ke Kota Makassar. Saya katakan, Tuhan, untuk apa saya ke Makassar? Untuk apa kami kembali? Kemudian Tuhan mengatakan, kamu kembali. Dan akhirnya kami harus kembali. Selama 2 bulan, kami tidak pergi kemana-mana. Cuma di rumah, baca Alkitab, kami sembahyang. Suatu saat istri saya sama anak saya Misael pergi untuk yaitu mengikuti KKR. Kemudian dia menceritakan waktu pulang, Pak, ayo ikut KKR gitu. Tapi suatu saat saya datang di gereja Sinar HGC, Sinar Holy Glory Church. Kemudian hamba Tuhan itu, Pastor Henry, merangkul saya dan dia mengatakan, Pak, ayo kita melayani sama-sama kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan sampai saat ini Tuhan menaruh kami dan Tuhan masih memberi kepercayaan untuk kami ikut terlibat dalam pelayanan. Dan saat ini kami mengembalakan di HGC cabang Boulevard, yaitu Panakukang Family. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara medis, secara manusia tidak ada harapan. Tidak salah tim medisnya, tetapi sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan. Tetapi Yesus kita, Tuhan kita adalah dokter di atas segala dokter. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Hidup kita, nyawa kita bukan di tangan penyakit, bukan di tangan virus, tetapi hidup kita ada di tangan Tuhan Yesus yang hidup. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama, masih ada kesempatan untuk kita berbalik. Masih ada kesempatan untuk kita mau menjadi lebih baik lagi. Rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Rancangan Tuhan, walaupun liku-liku kehidupan kita, tapi suatu saat rancangan itu akan terjadi. Dalam kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih kepada terutama Tuhan Yesus yang sudah memulihkan dan menyembuhkan saya. Kemudian istri saya Febe Sutrisno, anak saya Grace Paramidya Sutrisno dan Misael Dewaditya Sutrisno yang telah berkorban, yang telah dengan setia, dengan sabar merawat kami, menjaga dan melayani kami. Kemudian ucapan terima kasih juga kepada tim medis yang ada di Rumah Sakit Graha Amerta, semua perawat yang melayani kami, yang merawat kami dengan baik, terutama 5 dokter ahli, yaitu Dr. Erwin, Dr. Daniel, Dr. Robert, Dr. Paulus, dan saya lupa yang lainnya. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya. Adik-adik kami yang di Gresik, terutama adik kami Lili, yang begitu mengasihi kami, yang juga membantu merawat kami. Kemudian untuk sepupu kami, sepupu-sepupu kami dari keluarga Lung yang begitu memperhatikan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Juga sahabat-sahabat kami, Pak Fira sama Ibu dari Yayasan
Raja Wali, Jalan Embong Malang, Surabaya. Juga kakak rohani kami, Bapak Pendeta Henry Haryono, sama Ibu Gembala GKT Gereja Kemah Tabernakel, yang kami sebut sebagai kakak rohani kami sebut Mas Hendri sama Mbak Tim. Terima kasih untuk semua yang telah dilakukan untuk kami. Tuhan memberkati. Biarlah lewat kesaksian ini membawa kita untuk menyadari hidup itu adalah kesempatan, dan biarlah kesempatan itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat bersyukur sekali dengan Tuhan. Ternyata pengenalan pribadi dengan Tuhan itu sangat dan sangat penting. Karena mengiring Tuhan bukan hanya pada waktu kita ini berlimpah, orang senang sama kita, dan semua yang kita lakukan sepertinya semuanya orang itu boleh mengagumi untuk kita. Tapi pada saat-saat kita kadang-kala harus diizinkan Tuhan sendiri untuk mengalami masa-masa yang begitu kritis, maupun dalam masa-masa tidak ada siapapun. Satu saat pada waktu saya menghadapi masalah ini, 2 minggu sebelumnya, itu Tuhan itu sepertinya sudah berbicara kepada saya. Dan Tuhan itu mengatakan seperti ini, aku akan memproses kamu, tetapi kamu harus melewati proses ini. Dan proses ini bagi kamu memang berat, tetapi di balik proses ini ada kemuliaanku. Nah, saat itu saya tidak mengerti apa yang menjadi proses itu, saya tuh tidak mengerti sama sekali. Kemudian dengan kejadian persis 2 minggu, ternyata proses itu bisa kami alami, dan saya sendiri alami dan keluarga alami, di mana semua orang sepertinya sudah tidak bisa menerima keadaan kami. Bahkan kami beribadah pun sepertinya tidak bisa diterima di tempat ibadah itu. Tetapi dalam hati saya itu saya bicara sama Tuhan, Tuhan, saya harus pergi ibadah ataukah saya harus ada di rumah? Dan Tuhan itu sampaikan secara pribadi dengan saya, kamu harus pergi ibadah, dan waktunya nanti selesai, kamu akan menunjukkan kamu itu bukan seperti ini, imanmu itu akan kamu tunjukkan ke siapa, kepada manusia atau kepadaku. Sehingga ternyata iman itu harus teruji di saat-saat banyak tekanan. Di saat itu orang itu merendahkan, memfitnah, begitu banyak suara-suara. Tetapi saya bersyukur dengan Tuhan, dan Tuhan mampukan untuk saya dapat melewati itu, bisa melewati itu oleh karena anugerah Tuhan. Dan orang itu boleh, ada banyak orang yang menyingkir dengan saya, tetapi puji Tuhan, Tuhan memberitahukan itu kepada saya, kalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, maka kamu tidak punya upah apa-apa. Tetapi ketika kamu berbuat baik kepada orang yang memfitnah kamu, yang menekan kamu, yang membuat kamu itu tidak baik di mata mereka, tetapi kamu tetap ada di tempat itu, maka ada upah. Yaitu upahmu adalah upah yang datang dari Tuhan sendiri, yang datang dari surga. Satu saat saya membawa suami saya bersama anak-anak untuk
ke Surabaya waktu itu. Dan kami punya pikiran untuk rumah ini, rumah yang kami tempati, rumah yang Tuhan berikan kepada kami, itu akan kami jual. Sampai saya sampaikan kepada anak-anak kami, anak-anak rohani maupun jemaat atau kenalan atau siapapun untuk menjual rumah ini. Tetapi rumah ini ternyata tidak ada orang yang membeli. Bahkan rumah ini pun sebetulnya juga dijual dengan harga yang paling murah. Karena kenapa? Karena untuk menghindari, atau sepertinya kita ini harus tidak akan kembali lagi ke Makassar. Itu cara-caranya manusia. Sampai suami saya sembuh, sampai suami saya sudah kuat, yang tadi disaksikan bagaimana dia mengalami koma itu 2 minggu lebih, dan kami tidak pernah yang namanya tidur itu seperti apa. Tetapi saya melihat begitu Tuhan itu luar biasa menjaga hidup kami, dan kami tetap kuat, dan Tuhan berikan kesehatan. Dan justru di tengah-tengah seperti itu saya merenung begini, apa yang harus saya buat yang seperti ini? Saya tidak bisa membuat apapun, dan jalan itu sepertinya sudah jalan buntu. Tetapi Tuhan ingatkan untuk menyembah terus, untuk memperkatakan sesuatu yang baik, untuk berpikir yang positif, bahwa semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan diselesaikan dengan baik. Ternyata itu sungguh Tuhan itu setiap apa yang Dia janjikan, dan waktu kita imani, kita tidak membatalkan apa yang Tuhan katakan dengan kita, maka mukjizat itu terjadi. Satu saat suami saya sudah kuat, masih belum terlalu kuat juga. Waktu itu anak saya ini mau wisuda. Sebetulnya wisuda itu bulan Juli kalau saya tidak salah, bulan Juli. Kemudian saya sampaikan sama anak saya, kalau kamu mengambil untuk wisuda bulan ini, karena wisuda di UKSW itu ada 3 kali atau 2 kali. Itu kalau bulan ini Mama dan Papa mungkin tidak akan bisa datang menghadiri wisudamu. Kemudian dia mengatakan dengan saya, ya sudah Mah, saya diundur saja untuk wisudanya. Percaya Grace, nama anak saya itu namanya Grace, percaya Papa akan menghadiri saat kamu wisuda, dan semuanya akan baik-baik saja. Kemudian sungguh Tuhan itu luar biasa. Pada bulan Oktober itu, waktu tahun 2015, anak saya itu wisuda, dan dengan masih tertatih-tatih, untuk suami saya belum begitu kuat, kami Papa untuk datang ke tempat itu. Tetapi puji Tuhan bahwa Tuhan itu menyelesaikan semuanya, dan Tuhan itu sungguh tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sekeluarga. Walaupun kami jatuh, tetapi tidak akan pernah tergeletak. Walaupun kami kadang-kala ditinggalkan orang, tetapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Satu saat pada waktu kami ada di Batu Malang, itu Tuhan itu dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tidak ada siapapun. Tuhan mengatakan seperti ini dengan saya, bangkit dan terangmu itu harus menyala. Terangku datang atasmu, dan kamu harus bangkit. Saya ngomong sama Tuhan, bagaimana saya mau bangkit kalau dengan keadaan pun seperti ini? Tetapi dengan satu tindakan Tuhan, saya mau bangkit. Saya tidak mau melihat keadaan yang ada.
tetapi saya mau melihat Engkau yang besar dalam hidupku dan dalam keluargaku. Ternyata Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang setia menepati janjinya. Suatu saat setelah saya satu saat kami itu beribadah di gereja GPDI yang ada di Batu Malang, yaitu GPDI di tempat itu. Kemudian waktu hari Minggu itu tuh ada satu pujian yang mengatakan, mengiringmu seumur hidupku, ku kan terbang bersamamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu. Bukan yang pujian yang sepertinya saya itu tidak tahu dengan pujian itu, tetapi pada waktu saya ibadah di tempat itu, sepertinya pujian itu sungguh-sungguh menyentuh hati saya, memberkati saya, dan mengubah pikiran saya. Dan mungkin hal ini tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan sangat tahu, karena pujian itu menjadikan pujian yang menjadi iman bagi saya. Tuhan, kalau memang ini kehendak-Mu, saya harus pulang ke Makassar. Tuhan menyertai kami, karena ada adik kami angkat itu juga menyarankan supaya rumah dijual. Banyak orang yang menyarankan, hamba-hamba Tuhan juga banyak yang menyarankan jangan kembali ke Makassar. Kemudian adik saya sampaikan sudah melayani di Semarang saja. Sebetulnya kalau untuk pelayanan itu tidak kurang tempat untuk Tuhan memberikan pelayanan, karena pelayanan itu satu anugerah. Tetapi untuk panggilan itu bagi saya merupakan satu panggilan yang harus saya hidupi. Kemudian kami berdoa, kami puasa untuk pulang ke Makassar ini. Kami panggil suami, anak-anak, bahwa kita harus pulang ke Makassar. Itu satu perjuangan, itu sepertinya harus kami pulang ke Makassar itu sepertinya diperhadapkan sesuatu yang tidak mungkin bagi manusia, tetapi ternyata semuanya mungkin bagi Tuhan. Seperti pelayanan pun, kita mau melayani seperti apa, mau pergi ibadah pun, mau pergi ibadah di mana, tetapi Tuhan itu tidak kurang jalan, karena Dia adalah satu-satunya jalan kehidupan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang merancang, yang mendesain hidup kita supaya kita menjadi serupa apa yang Dia inginkan dalam kehidupan kita. Maupun dari Bapak Ibu Saudara mungkin ada juga yang mengalami pencobaan, mengalami ujian, tetapi pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu, tidak akan melebihi kekuatan kami, karena Tuhan itu sudah menguji. Tuhan izinkan ujian itu, bahkan pencobaan itu akan kita lewati, karena kita bersama dengan Bapa di surga, bersama dengan Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memampukan di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang saya saksikan, tetapi mungkin untuk lain kali saya akan menyaksikan kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehingga kesaksian ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kita berjalan bersama Tuhan,
tinggal di dalam Tuhan yang membuat kita terus ada dalam anugerah-Nya. Tuhan Yesus memberkati.